Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Rohmah Idealis, SEMSC, yang merupakan dosen jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo, Madura. Kualifikasi pendidikan saya adalah S1 dan S2 Ilmu Ekonomi untuk konsentrasi ekonomi publik. Sehingga pada saat ini saya mengajar untuk mata kuliah Ekonomi Publik 1. Yang berkaitan dengan Ekonomi Publik 1 adalah ilmu-ilmu ekonomi yang mata kuliahnya harus mengambil makro 1, mikro 1, pembangunan ekonomi 1, dan ekonometria 1. Untuk itu, kita akan membahas mengenai mata kuliah ini secara lebih mendalam. Untuk mata kuliah Ekonomi Publik 1 ini memiliki bobot SKS sebanyak 3 SKS, yang mana mata kuliah ini bersifat wajib dan diambil oleh mahasiswa semester 4. Dan beberapa syaratnya akan dijelaskan lebih lanjut. Deskripsi singkat mata kuliah Ekonomi Publik adalah sebuah mata kuliah yang memberikan pengetahuan tentang bagaimana kebijakan publik, mengapa dan bagaimana peran pemerintah di dalam ekonomi publik dan peranan pemerintah di dalam ekonomi sehingga akan menghasilkan ekonomi yang lebih stabil, ekonomi yang lebih konsisten. Pertumbuhan ekonomi tergantung dari kebijakan pemerintah yang dibuat. Teori-teori ekonomi yang ada di ekonomi publik antara lain teori kepemilikan barang dan jasa, eksternalitas, kebijakan publik, teori barang publik, dan lain-lain, serta beberapa dampak dari kebijakan publik dari penerapan ekonomi publik itu sendiri. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini antara lain, yang pertama, mahasiswa terampil dalam menganalisis fenomena ekonomi sesuai prinsip dan teori-teori ekonomi secara sistematis. Yang kedua, capaian pembelajaran lulusannya adalah mahasiswa mampu menganalisis dan mengidentifikasi fenomena bidang ekonomi publik berdasarkan prinsip, konsep, dan teori serta metodologi secara tepat. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah Ekonomi Publik 1 antara lain yang pertama, mahasiswa mampu menguasai teori dan konsep dasar peran pemerintah dalam ekonomi pada umumnya dan penyediaan barang atau jasa publik pada khususnya, serta dampak atau peranan pemerintah itu sendiri terhadap ekonomi ini. Yang kedua adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan ekonomi publik, peran pemerintah, serta dampaknya dalam perekonomian. Yang ketiga, CPMK-nya adalah mahasiswa mampu memberikan solusi kebijakan publik yang efisien, efektif, tepat sasaran, dan tepat guna di dalam perekonomian. Yang keempat, yang terakhir, CPMK-nya adalah mahasiswa mampu mempraktikkan dan mensimulasi teori ekonomi publik dengan menggunakan data mikro, baik yang berupa data primer maupun data sekunder. Untuk bahan kajian dari Ekonomi Publik 1 antara lain pengantar dan penjelasan ekonomi publik beserta tujuan dan manfaatnya. Yang kedua adalah materi tentang barang publik dan barang privat. Yang ketiga adalah materi mengenai barang publik dan barang privat dan kegunaannya serta manfaat serta kekurangan dan kelebihannya. Yang keempat adalah bentuk-bentuk asuransi sosial dan redistribusi pendapatan. Yang kelima, materinya mengenai program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Serta yang terakhir adalah penjelasan mengenai grafik dan kurva kesejahteraan sosial sebagai contoh seperti Pareto optimum dan Pareto efisien. Untuk metode pembelajaran di dalam ekonomi publik, saya menggunakan metode Student Centered Learning yang mana pusat pembelajarannya ada di mahasiswa. Yang kedua, metode yang saya gunakan adalah ceramah kelas, karena ceramah kelas lebih efektif memberikan dampak terhadap mahasiswa untuk lebih memahami, lebih mendalam tentang materi-materi ekonomi publik. Yang ketiga, metodologi pembelajaran yang saya gunakan adalah dengan diskusi dan tanya jawab. Karena dengan diskusi dan tanya jawab, mahasiswa menjadi mampu, mahasiswa menjadi mengerti apa masalah yang ada di dalam ekonomi publik, sehingga mereka akan mencari masalahnya, kemudian mengidentifikasi, kemudian menganalisis dan memecahkan, memberikan solusi terhadap masalah tersebut.
Beberapa pertemuan akan menggunakan metode pembelajaran problem based learning yang dipadukan dengan praktikum. Kemudian untuk interaksi mahasiswa bisa saya lakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Jika berada di luar kelas, biasanya saya intens melakukan diskusi yang berkaitan dengan praktikum dan permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam ekonomi publik yang menjadi topik untuk metode problem based learning-nya. Untuk interaksi di dalam kelas, saya mewajibkan mahasiswa untuk selalu melakukan diskusi, melakukan tanya jawab, melakukan interaksi yang intens, yang memberikan masukan-masukan serta solusi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih akademis sehingga mahasiswa lebih dapat mengembangkan keakademisannya, mengembangkan skillnya baik dari soft skill maupun hard skill. Kemudian untuk buku-buku yang saya gunakan di dalam mata kuliah ekonomi publik antara lain, buku wajibnya adalah bukunya Harvey S. Rosen yang diterbitkan oleh Max Grow-Hill. Kemudian ada buku pendukung seperti bukunya Stiglitz yang diterbitkan oleh Norton and Company. Kemudian ada bukunya Gruber yang diterbitkan oleh World Publisher yang berjudul Public Finance and Public Policy. Kemudian ada bukunya Guritno Mangkusubroto tentang ekonomi publik yang diterbitkan BPFE Yogyakarta. Buku dari Bapak Suparmoko tentang keuangan negara dalam teori dan praktek yang dikeluarkan oleh BPFE Yogyakarta. Buku dari Richard Musgrave yang diterbitkan oleh Erlangga yang berjudul Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik. Kemudian ada bacaan lain seperti APBN, APBD, jurnal-jurnal internasional, artikel dan makalah yang menjurus kepada ekonomi publik. Serta ada 2 modul utama yang digunakan untuk mendukung praktikum di dalam ekonomi publik, yaitu modul keuangan daerah dan modul analisis kebijakan publik. Modul-modul tersebut akan digunakan untuk praktik ekonomi publik, di mana praktik ekonomi publik ini penting untuk mata kuliah ini untuk mengasah, untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mengolah data, dalam menganalisis permasalahan, dalam menganalisis hasil dari olah data tersebut, sehingga mahasiswa memiliki pengetahuan yang lebih mendalam, mahasiswa memiliki pemahaman yang lebih mendalam apa dan bagaimana ekonomi publik tersebut. Modul tersebut akan diberikan secara non-cetak karena hanya tersedia di jurusan ilmu ekonomi saja. Untuk rubrik penilaian dari mata kuliah ini ada beberapa. Unsur pertama adalah unsur sikap, kehadiran dan partisipasi dengan bobot penilaian sebanyak 10%. Ada presentasi untuk metode PBL, saya mewajibkan untuk presentasi hasil dari PBL-nya sebanyak 30%, praktikum 20%, UTS 20%, dan UAS 20%. Untuk lebih jelas tentang mata kuliah ekonomi publik, berikut akan saya hadirkan video mengenai aktivitas saya yang berada di kelas dalam mengajar ekonomi publik, di mana di dalam video tersebut membahas tentang ekonomi publik yang berkaitan dengan materi efisiensi ekonomi. Metode pembelajaran yang saya gunakan di dalam video tersebut antara lain ceramah kelas, tanya jawab, dan student center learning, di mana mahasiswa saya minta untuk memperhatikan dengan seksama, menyimak, memahami, dan bertanya ketika nanti ada masalah atau pembahasan yang kurang dimengerti oleh mahasiswa. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Oke, semoga sehat walafiat selalu ya teman-teman. Oke, untuk kali ini seperti yang pertemuan-pertemuan sebelumnya yang berkenaan dengan ekonomi publik. Nah, kita kemarin sudah
menjelaskan dan memaparkan beberapa penjelasan mengenai efisiensi ekonomi gitu ya, khususnya di ekonomi publik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa sih yang menjadi pencapaian efisiensi ekonomi publik itu sendiri. Nah, tolong perhatikan secara seksama. Oke. Apa sih efisiensi ekonomi publik ya? Meskipun sudah saya jelaskan sekilas, tapi ini detailnya, yaitu adalah penggunaan sumber daya, yaitu anggaran, tenaga, aset secara optimal untuk hasil maksimal. Ini sudah pernah saya jelaskan prinsip-prinsip dari Pareto efisien. Ketika seseorang yang better off harus mengorbankan orang yang worse off, kan begitu ya. Ketika saya ingin memaksimumkan kepuasan saya, maka ada apa kemarin? Ada individu atau sekelompok orang yang bagaimana, Mas? Yang worse off atau yang dirugikan. Itulah konsep yang namanya ekonomi publik. Jadi konsep efisiensi ini sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bagaimana kita menggunakan anggaran, tenaga, aset itu secara optimal. Yang mana optimalisasi ini berkenaan dengan kita menggunakan uang atau belanja itu harus secara efisien. Misalnya saya ingin belanja baju merek Prada misalnya, tapi saya harus sekolah. Mana yang saya optimumkan? Sekolah. Nah, berarti saya harus mengorbankan membeli tas, kan begitu. Oke, ini adalah mengapa penting efisiensi untuk mencegah pemborosan. Nah, teman-teman ada yang tidak boros gak di sini? Pasti boros semua ya, karena sifat manusia itu adalah greedy, rakus ya. Tapi kita harus menekan itu untuk dapat memaksimumkan sumber daya. Nah, konsep itu disebut efisiensi. Mengapa penting? Yang pertama, mencegah pemborosan, meningkatkan kualitas layanan publik, sama memaksimalkan kesejahteraan sosial. Kalau sampean tidak efisien di dalam perekonomian, maka akan ada sesuatu yang kurang sejahtera seperti itu. Ini adalah diagram output-output, input-output untuk yang ekonomi publik, khususnya efisiensi. Sumber dayanya anggaran, prosesnya perencanaan, hasilnya adalah pelayanan publik. Apabila anggaran yang ditargetkan, misalnya anggarannya adalah 100 juta gitu ya, itu rencananya anggarannya diklaimkan 100 juta, keluarannya itu harus juga 100 juta, harus optimum. Kalau bisa di bawah itu. Kalau misalnya dia lebih dari 100 juta, berarti outputnya itu berlebih, artinya tidak efisien, seperti itu. Oke. Termasuk juga kalau kalian kerjakan tugasnya 3 hari misalnya ada tugas paper dari saya ya, waktunya 3 hari, tapi kalian minta dispensasi 5 hari, itu sudah efisien atau belum? Belum, karena kalian tidak sesuai atau out of targetnya gitu ya, di luar target atau di luar dari hari yang sudah ditentukan, itu nggak efisien. Kalau kalian misalnya melihat mengapa negara-negara maju itu tetap maju, karena mereka bisa memanage waktu dan sumber dayanya gitu ya. Misalnya kayak di Korea, kayak di Jepang gitu, atau di Singapura. Orang Singapura itu sepengalaman saya tidak pernah ngobrol antara orang yang satu dengan yang lain ketika dia sedang bekerja. Beda dengan orang-orang kita gitu ya. Oke, mengapa mereka lebih kompeten, lebih qualified begitu? Karena mereka memaksimumkan sumber daya. Ketika di kantor mereka kerja gitu ya. Tidak, ya mohon maaf, tidak ada yang nonton dangdutan misalnya kayak gitu dan seterusnya. Nah, karena kalau kita sudah terdistrak, waktu yang kita gunakan itu maksimum atau tidak? Tidak. Oke, karena waktunya terbuang percuma. Nah, itu yang konsep efisiensi. Harus memanage sumber daya termasuk waktu. Oke, yang konsep efisiensi harus memanage sumber daya termasuk waktu. Oke, kemudian next. Oke, penjelasan ini ya, input itu adalah masukan yang digunakan oleh sektor publik untuk menjalankan fungsinya. Ada anggaran dan seterusnya. Kalau proses itu adalah kegiatan. Jadi ada anggaran, ada kegiatan. Ada outputnya enggak dari kegiatan itu? Ada. Misalnya ada anggarannya 100 juta, kegiatannya adalah bansos. Nah, penggunaan 100 juta ini harus digunakan secara optimal untuk bansos. Tidak boleh dikurangi, gitu ya. Oke.
harus pas 100 juta begitu. Oke, kemudian ada output. Output itu adalah keluaran, hasil dari input yang dikelola. Itu disebut output. Maka hasilnya ini berupa pelayanan publik, program sosial tadi, bansos dan seterusnya. Kemudian ada jenis-jenis efisiensi, ada efisiensi alokatif, produktif, sama dinamis. Oke, dari ketiganya ada pertanyaan nggak ini? Siapa yang mau tanya? Silakan. Baik Bu, saya ingin bertanya dari ketiga jenis efisiensi ini dari jenis alokatif. Saya mau bertanya apa yang dimaksud dengan efisiensi alokatif ini dalam ekonomi publik tentunya, dan bagaimana indikatornya dapat diukur dalam penyediaan barang publik. Hanya itu saja, Bu. Oke, efisiensi alokatif untuk barang publik. Pertanyaannya seperti itu kan ya? Oke, kalau kita lihat definisinya, efisiensi alokatif adalah alokasi sumber daya sesuai kebutuhan masyarakat. Misalnya begini Mbak, masyarakat butuh sehat dan butuh pendidikan. Nah, maka efisiensi alokatif ini disasarkan untuk alokasi anggaran yang memang sifatnya khusus untuk pendidikan dan kesehatan. Karena dua komponen ini adalah komponen dasar yang dibutuhkan oleh manusia atau masyarakat. Paham ya? Sehingga efisiensi alokatif ini biasanya akan sering muncul. Kenapa kok alokatif efisiensinya? Karena khawatirnya kalau dia tidak dikelola dengan baik akan terjadi penggelembungan anggaran, akan terjadi eksternalitas negatif. Gitu. Karena kalau alokatif ini kan anggaran ya, anggaran itu kan rawan, masalah uang itu kan rawan kan ya, maka dia harus dikelola secara baik, harus ada transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, laporan keuangannya harus menyangkut tiga aspek ini, begitu, sehingga alokasi sumber daya untuk pendidikan dan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat itu bisa tercapai, gitu, paham ya? Oke, next question yang sebelah sini, ya. Izin bertanya Ibu, tadi kan disebutkan ada 3 jenis-jenis efisiensi. Nah, jenis efisiensi yang mana yang lebih tepat digunakan di Indonesia? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Namanya siapa Mbak? Fitria Safina. Oke, Mbak Fitria. Oke. Efisiensi produktif untuk produksi barang atau jasa publik. Sedangkan kalau dinamis, inovasi dan adaptasi kebijakan jangka panjang. Oke, kita lihat kebutuhan Indonesia saat ini apa? Oke, Indonesia misalnya sumber daya manusianya masih kurang optimal. Menurut Mbak Fitri, nah kira-kira efisiensi mana yang cocok untuk Indonesia? Kira-kira yang mana Mbak? Alokatif, produktif atau dinamis? Sesuai kebutuhan lo ya. Yang mana? Yang alokatif. Yang alokatif, karena kita lihat alokasi sumber daya yang sesuai kebutuhan masyarakat. Berdiri aja. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Diva. Baik, untuk pertanyaannya yang mau saya tanyakan, mengapa masih banyak proyek-proyek pemerintah itu yang masih mengalami pembengkakan ataupun keterlambatan, dan apa yang menyebabkan tercapainya efisiensi produktif dalam birokrasi kita? Oke, ini pertanyaannya susah-susah agak dijawab ya, gitu ya. Oke, jadi untuk kenapa kok setiap ada pengadaan produksi barang atau jasa publik itu selalu ada kebocoran kan gitu ya. Nah, pertanyaannya seperti itu. Yang pertama adalah kurangnya pengawasan atau controlling. Kemudian kurangnya evaluasi sama monitoring ya. Jadi, setiap proyek pengadaan produksi barang dan jasa itu seharusnya ada pengawasan dari awal, dari pengadaan bahan mentahnya. Misalnya bikin jalan nih. Kalau kita bikin jalan kita butuh apa Mbak? Aspal, batu kerikil, ya kan? Kita butuh slender gitu kan ya, untuk alat yang meratakan jalan dan seterusnya. Nah, pengadaan ini itu harusnya diawasi. Harus ada tim independen yang mengawasi pengadaan ini apakah sesuai prosedur, harganya apakah sesuai dengan harga pasar atau tidak. Gitu. Jadi dia biar tidak bisa di markup gitu ya. Kalau misalnya barang-barang yang kita adakan, misalnya begini, saya sekolah, sebelum sekolah saya butuh apa? Anda butuh baju kalau misalnya SD ya kan? Anda butuh buku gitu ya. Oke, butuh apa lagi? Sarapan. Oke, mungkin itu akan secondary choice ya, atau pilihan kedua, butuh sepatu dan seterusnya. Ketika Anda bilang sama orang tua, apakah tidak terjadi markup atau terjadi markup biasanya? Biaya markup itu adalah harganya 500.000, Anda gedein 600 kayak gitu-gitu. Terjadi enggak?
Nah, ini yang menyebabkan Indonesia itu kurang optimal karena adanya penggelembungan tadi. Penggelembungan itu termasuk salah satunya kebocoran anggaran. Paham ya? Kemudian next. Oke, ini adalah contoh untuk efisiensi, bagaimana contoh sukses dan contoh gagalnya. Kalau contoh suksesnya adalah e-procurement di Indonesia, yaitu efisiensi pengadaan barang pemerintah. Yang kedua adalah sistem kesehatan nasional atau NHS, yaitu alokasi anggarannya berbasis kebutuhan. Saya sudah katakan tadi bahwa untuk alokasi atau efisiensi alokasi itu bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Orang Indonesia butuhnya apa sekarang? Pendidikan dan kesehatan. Maka dia masuk ke efisiensi alokasi. Contoh gagalnya adalah proyek infrastruktur yang mangkrak akibat perencanaan yang buruk. Ini banyak ya. Oke. Banyak contohnya. Oke, kemudian bagaimana peran masyarakat terhadap efisiensi? Yang pertama adalah kalau kalian menemukan penyimpangan, menemukan yang namanya pemborosan anggaran, silakan Anda melaporkan, gitu ya. Melalui platform seperti lapor begitu ya. Ini kalau misalnya semoga ditindaklanjuti. Tapi kalau kita melihat fakta-fakta hari ini gitu ya, beberapa pejabat kita itu terciduk KPK itu karena tadi pengadaan dari proyeknya itu tidak sesuai anggaran. Kemudian permintaan transparansi. Nah, sebenarnya masyarakat itu berhak untuk meminta laporan keuangan dari pemerintah. Karena apa? Ingat, apa yang dilakukan oleh pemerintah, anggarannya itu berasal dari pajak dari masyarakat. Mereka punya hak, kita punya hak sebenarnya untuk bisa menerima laporan keuangan karena uang kita kan di situ. Maka agar terjadi efisiensi ekonomi maka dibutuhkan yang namanya transparansi gitu. Oke, kemudian next. Kesimpulannya bahwa efisiensi ekonomi publik itu membutuhkan kebijakan berbasis data, teknologi dan akuntabilitas. Datanya harus valid, harus reliable. Kalau datanya tidak valid, maka akan terjadi kebocoran anggaran. Terjadi efisien enggak? Kalau misalnya terjadi kebocoran? Tidak terjadi. Oke, dampak jangka panjangnya apa? Layanan publik lebih baik kalau misalnya kita menggunakan efisiensi anggaran tadi atau efisiensi ekonomi. Kepercayaan masyarakat meningkat enggak? Kalau misalnya anggarannya digunakan tepat guna, tepat sasaran, akan meningkat. Pemerintahannya semakin baik enggak? Baik. Pertumbuhan ekonominya bagaimana? Semakin meningkat. Oke. Kemudian next. Nah, ini tugas ya. Oke. Tugas ini ada di modul sebenarnya. Modulnya namanya modul keuangan daerah. Di situ ada praktikum tentang bagaimana menghitung efisiensi ekonomi publik. Tugasnya ini kalian gunakan metode problem based learning. Yang pertama kalian harus kumpulkan data sekunder yang diperoleh dari APBN, laporan kinerja instansi BPS, kemudian laporan dari Bank Indonesia dan seterusnya. Oke. Ini dari sumber resmi. Kemudian gunakan tools sederhana seperti Excel dan Google Sheet untuk rekap data. Yang ketiga adalah analisis dan identifikasi problemnya dari data tersebut. Oke, problem based learning ini kan kita mengungkapkan apa sih masalah yang ada di data tersebut gitu ya. Seperti kita waktu bikin paper kemarin gitu. Maka kita harus mengungkapkan, oh ini problemnya dari data pertumbuhan ekonomi atau efisiensi anggaran. Oh, terjadi kebocoran ternyata. Gitu ya, antara target yang 100.000 ternyata meledak menjadi 200 gitu. Ada markup misalnya seperti itu. Maka kita bisa mengidentifikasi ada masalah pemborosan. Kan seperti itu kan? Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan dengan PBL atau problem based learning ini? Yang pertama kalian harus menghitung efisiensi dengan menggunakan metode DEA, Data Envelopment Analysis, dan SFA, Stochastic Frontier Analysis. Kemudian lakukan analisis, identifikasi hasilnya, dan sertakan solusinya. Apakah program atau anggaran yang digunakan untuk kebutuhan dan keperluan publik sudah efisien atau belum? Kemudian metode PBL ini kalian harus melaporkan hasil analisisnya gitu ya. Minggu depan itu kalian harus mengumpulkan kemudian presentasi ya, untuk bisa kita koreksi bersama apakah hasil yang kalian ungkapkan, solusi yang kalian berikan untuk permasalahan efisiensi ini sudah tepat diimplementasikan di Indonesia atau belum.
Kemudian ada solusi kebijakan. Oke. Untuk modelnya seperti ini ya. Saya berikan dulu contoh modulnya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah salah satu tugas yang nanti akan kalian kerjakan. Jadi kalian mencari data efisiensi anggaran dari pendidikan dan kesehatan, analisis uraikan, kemudian identifikasi dulu, kemudian hitung efisiensi anggaran pendidikan dari 4 kabupaten. Ini kalau kalian menggunakan pendidikan, kalian bisa menggunakan untuk kesehatan atau anggaran lain, anggaran infrastruktur misalnya, anggaran apa lagi? Anggaran untuk bansos misalnya, gitu ya. Oke. Kemudian untuk metode SFN-nya kalian bisa baca di modul ini ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silahkan Mas. Mungkin Masnya ada pertanyaan berkenaan dengan tugas. Silahkan. Oke, silahkan ada pertanyaan? Kelompok atau individu, Bu? Kelompok ya. Kelompok itu satu kelompok isinya 5 orang gitu ya. Oke, seperti kalian buat paper kemarin misalnya. Oke ya. Ada lagi? Untuk problemnya saya bebaskan apa saja, problem di dunia pendidikan, dunia kesehatan, atau di dunia yang lain gitu ya. Dunia sosial boleh, kemudian di dunia ekonomi juga boleh, di dunia swasta misalnya ketenagakerjaan silahkan. Tapi kalian harus menghitung efisiensinya. Metode yang digunakan adalah 2. Bisa DEA, bisa SFA. Kalau misalnya bisa dua-duanya silahkan. Paham ya? Oke. Ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan? Untuk deadline-nya tanggal berapa, Bu? Timeline-nya kapan? Timeline-nya bulan depan ya teman-teman. Saya kasih waktu 1 bulan gitu kan. Karena kuliah kita kan 1 semester ya. Jadi bulan depan ketika sebelum UAS kalian sudah bisa mengumpulkan dan mempresentasikan hasil dan diskusinya tentang problem based learning-nya tadi. Masalahnya diangkat, efisiensinya bagaimana, sudah tercapai atau belum. Itu saja teman-teman. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi? Boleh diperpanjang? Oh tidak ada, kita harus tepat waktu. Ingat ya, efisiensi itu berkenaan dengan ketepatan waktu ya, ketepatan mengumpulkan. Tolong dikerjakan dengan secara baik dan benar dan sesuai kaidah akademik sehingga nanti hasilnya bagus begitu ya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Saya kira sudah cukup ya untuk perkuliahan kali ini. Terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga PBL-nya menjadi manfaat untuk kalian semua. Ya, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.